pagu indikatif Kementerian 2024 sebesar 255,7 miliar. Dan kemudian usulan anggaran tambahan 56 miliar tentu Komisi 6 mendukung, dan kami malah merasa bahwa ini terlalu kecil untuk kementerian. Karena tentu apa yang dilakukan kementerian ini adalah pengawasan. Kita tahu Menteri BUMN bersih-bersih sehingga kemudian terblow up berbagai kasus Pelindo, kemudian Jiwasraya, Waskita dan sebagainya yang tadi juga sudah disebutkan teman-teman. Ini menjadi satu indikasi bahwa bersih-bersih BUMN ini sangat diperlukan. Karena apa? Ujungnya adalah tentu akan berdampak kepada pelayanan publik dan kerugian negara. Oleh karena itu kami mendukung penuh bahwa bukan hanya usulan tambahan sebetulnya, karena dari hasil pembahasan yang lalu itu ada dua hal yang saya catat. Yang pertama itu adalah fungsi pengawasan. Artinya apa yang dilakukan sekarang ini mengenai tata kelola, good governance, sehingga kasus-kasus korupsi yang lama itu kemudian muncul. Nah ini tentu perlu penambahan. Dari 3 kedeputian tercatat dari Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko saat itu ada tentunya dana lisensi dan sebagainya yang diperlukan sangat besar. Kemudian yang kedua adalah nomenklatur. Pada saat pembahasan dengan Pak Sesmen dan lain-lain, nomenklatur ini mohon diperhatikan betul, jangan sampai kemudian terbaca, karena pada saat dipaparkan kami anggota itu kan kalau keuangan biasanya orang itu langsung yang menjadi fokus adalah yang nominalnya besar. Bukan, tapi karena waktu itu ada namanya apa? Tim kawal BUMN. Dijelaskan artinya bisa kami terima, tapi tentu nomenklatur ini harus disesuaikan. Yang kedua mengenai akuntabilitas. Ini sangat penting, salah satu prinsip good governance, sehingga perlu adanya penambahan anggaran dalam hal itu. Lalu mengenai PMN cadangan investasi, di sini hadir para dirut, ada Pak Frans, Pak Doni. Intinya PMN ini bukan hal yang tabu, artinya ada penambahan dana dari APBN karena ini memang badan usaha milik negara. Tapi tentu yang kami ingin tahu detail adalah ROI, Pak. Return on investment dari situ, atau kalaupun ini sifatnya kerjasama, benefit apa yang menguntungkan. Kalaupun ada inbrank harus tentunya dibuka gitu. Jadi transparansi, akuntabilitas itu ada. Nah yang terakhir Pak Menteri mengenai listrik tanpa biaya yang dilakukan oleh teman-teman PLN, programnya apa namanya, Light Up the Dream kalau nggak salah. Nah itu adalah kontribusi dari karyawan PLN bagi keluarga prasejahtera. Saya rasa ini adalah program yang bagus, walaupun di satu sisi mungkin itu bagian dari CSR teman-teman di lingkungan PLN, tapi PLN ini kan bisa mengalokasikan anggaran, jadi tidak terbatas hanya kontribusi dari karyawan. Dan apakah kemudian ini menjadi program kemudian diunggulkan oleh PLN? Menurut saya ini harusnya masuk di dalam bagian program dari PLN. Yang kedua, Jargas. Dapil saya Kota Bekasi, Kota Depok, mereka berharap besar karena di kota masuknya jaringan gas bagi rumah tangga, tentu di sisi lain juga akan berdampak positif untuk pengurangan import energi dan pemanfaatan energi nasional. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.